Tolong aku. Tuan muda, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kamu harus melepas bajumu dan mengeringkan diri. Atau kamu akan sakit. Aku bisa menahannya. Lihat kamu gemetar. Lihat, bibirmu mulai memutih. Tidak. Hei. Kenapa ada begitu banyak ruang merah? Lily. Lily. Cepat kembali. Jangan tinggalkan aku. Nenek Lily. Kamu sangat lucu. Di depan berbahaya. Kamu adalah nenek Liliku. Aku sudah mencarimu. Nenek Lily. Aku bukan Lily. Nenek, aku bukan Lily. Aku akan mencari Liliku. Eh. Lily. Nenek. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak mengenaliku? Liliku sudah kembali. Liliku sudah kembali. Nenek, kenapa kamu di sungai lagi? Afyu. Nenek menemukan adikmu. Pakaian pemuda itu basah kuyup. Afu, lihat apakah pakaian kakakmu sudah kering. Sudah kering. Kamu bisa menuangkan segelas air untuk adikmu. Aku sangat pintar. Ayo, ceritakan apa yang terjadi pada adikmu. Adikku bilang sebulan lalu dia akan pergi ke gunung. Tapi tidak pernah kembali. Semua bilang dia sudah meninggal. Nenek terus menangis. Sampai dia buta. Tapi dia masih terus meminta adiknya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah saudariku benar-benar sudah meninggal? Aku tidak bisa membuat nenek sedih. Bisakah kamu menjadi saudariku? Baik, aku berjanji padamu. Aku akan sering datang menemuimu, Afu. Kait dan janji. Untuk 100 tahun. Siapa yang melanggar janji adalah babi. Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Tidak ada. Aku hanya berpikir. Dulu aku juga melakukan hal yang sama saat masih kecil. Kait dan janji. Untuk 100 tahun. Siapa yang melanggar janji adalah babi. Apa yang kamu janjikan? Ruamu semakin parah. Kenapa aku tidak pergi mencari beberapa ramuan untukmu? Tunggu aku di sini. Kakak, hati-hati saat memetik ramuan. Jangan khawatir, Afu. Kakak akan baik-baik saja. Baik. Oke, sudah selesai. Bau ini sangat tidak enak. Tidak kamu pernah mendengar bau obat sakit? Barang yang busuk berbau tidak enak. Kemarilah. Tidak perlu. Afeng. Ya. Afu. Oke. Ulurkan tanganmu.
Gimana rasanya? Rasanya dingin. Seharusnya cukup nyaman. Ya, Kakak, kapan tangan kakak laki-laki akan sembuh? Kamu akan tahu sebentar lagi. Kemari, Afu. Baiklah, aku tidak akan memberikannya padamu. Lihat bagaimana kamu bisa mendapatkannya. Ayo. hei, hati-hati. Hahaha. Kakak sangat hebat. Bantal merah kakak laki-laki sudah hilang. Lihat, Nona Lily benar-benar hebat. Dia layak menjadi murid Dr. MU. sebenarnya aku hanya tahu ini. Nona Lily terlalu rendah hati. Kamu ada ruang merah di wajah. Lepaskan topi musra untuk dioleskan di wajahmu. Oh, tidak perlu. Aku akan ambil sisa ramuan. Dan oleskan sendiri saat pulang. Kakak, aku tidak ingin kau pergi. Apakah kau akan datang menemuiku lagi? Afu, seseorang pernah bilang padaku bahwa perpisahan adalah awal pertemuan. Perpisahan sekarang untuk pertemuan berikutnya. Jadi, Afu, jangan sedih. Oke. Siapa yang bilang itu padamu? Teman yang sangat spesial. Tapi kakak, kau belum menjawabku. Apakah kau akan datang menemuiku lagi? Kakak berjanji padamu. Aku akan uji waktu dan bermain denganmu, oke? Bagus sekali. Sekarang aku tidak hanya punya kakak perempuan, tapi juga punya kakak laki-laki. Oak, Nona, maafkan aku. Apakah Lily nama aslimu? Pernahkah kau ke tempat di luar Tiongkok Tengah? Kenapa kau tanya ini? Aku bukan orang sembrono. Tapi aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Kita bertemu secara kebetulan. Tapi sepertinya kita sudah lama kenal. Kau adalah temanku. Aku akan menjadikanmu temanku. Terima kasih, Nona Lily, untuk obatnya. Aku pamit dulu. Ya. Baiklah, aku ucapkan terima kasih atas nama Nenek dan Afu. Nek, ini dari tuan muda tadi. terima kasih. Aven punya uang. Tuan, kau kemana saja? Aku sudah mencari-cari kau. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hei, lihat. Ruamnya hilang dalam beberapa jam. Ini luar biasa. Aku bertemu dengan murid Dr. MU. Dia tinggal di gubuk ini. Bernama Bai He. Kamu bisa memeriksa asal-usulnya. Untuk menghilangkan keraguan di hatiku. Hei. Saat memasak, menambahkan beberapa bunga teratai akan memberikan aroma yang istimewa. Di musim panas yang panas dan hujan, orang sering kehilangan nafsu makan. Saat memasak, menambahkan beberapa bunga teratai akan meningkatkan nafsu makan. Kakak sangat teliti. Ternyata Kak Lin sering tidak nafsu makan di musim panas. Setelah berpisah bertahun-tahun, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang Kak Lin. Hai, Om. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering melamun? Kadang aku tidak bisa menemukanmu. Kamu sibuk dengan apa? Aku pergi memetik sayuran liar kemarin. Aku bertemu seorang pemuda yang mencari tabib ajaib di kaki gunung. Tapi tiba-tiba dia melompat ke air. Hahaha. Jangan tertawa. Cepat ceritakan. Saat dia muncul, aku melihat dia penuh ruang di tubuhnya. Dan kebetulan aku tahu cara mengobatinya. Jadi aku menjadi murid perempuan tabib ajaib. Lihat betapa bangganya kamu. Bagaimana bisa begitu hebat? Apa kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Cepat! Aku sudah cukup sibuk dengan satu Yacu. Aku tidak sanggup menjadi murid perempuan tabib ajaib. Ya. Ini karena ibuku. Dia juga menderita penyakit ini.
Sejak kecil aku sudah tahu beberapa obat tradisional. Kalau begitu aku kecewa. Awalnya aku berharap kamu, sang Dewi Dokter, bisa mengajariku beberapa trik. Yah, kakak, kamu bisa cari orang lain. Hei, kamu sudah di sini hampir sebulan. Masih beradaptasi? Sangat mudah beradaptasi. Yang terpenting aku dekat dengan kakak dan adik. Ini membuatku merasa tidak sendirian lagi. Bodoh sekali. Hei, apa kamu baru melihat Tuan Meng? Lebih baik jangan sebut lagi nama Meng Shitu itu. Lebih baik dia tidak muncul. Jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Beberapa orang tampaknya bermuka dua. Siapa yang bermuka dua? Hanya yang tahu sendiri. Yun, menurutmu apakah orang itu mirip dengan Tuan Meng? Wah. Oh. Ini pasti shawl sutra milik Nyonya Kaya. Sangat cantik. Kalau suka, simpan saja. Terima kasih. Kerajinannya sangat halus dan warnanya bagus. Sungguh layak disebut shawl sutra milik Nyonya Kaya. Kakak, aku akan pulang ke Ilisian Guru. Oh, aku pulang. Hati-hati di jalan. Ayo pergi. Sampai jumpa besok. Gimana rasanya? Rasanya sejuk. Seharusnya nyaman. Paduka, ruam di wajahmu sudah sembuh semua. Tampaknya Nona Lily memang dokter yang berbakat. Dia pasti menerima ajaran sejati dari Dokter MU. Aku menyuruhmu mencari tahu asal-usul Nona Lily. Bagaimana perkembangannya? Paduka, aku sudah menanyakan hal itu. Kabar tentang Nona Lily cukup beragam. Ada yang bilang dia bangsawan yang jatuh. Ada yang bilang dia dari rumah Bordio. Ada yang bilang dia siluman rubah di gunung. Bisa menghidupkan orang mati. Ini hanya omong kosong. Paduka, Tenangla. Di pegunungan dan pedesaan. Banyak rumor yang hidup dan aneh. Dan kabar burung. Aku juga tidak percaya. Kamu pergi dan bersiap-siap. Aku berencana pergi ke Jiaoshan di sebelah barat kota lagi. Yang mulia, apakah Anda merasa tidak nyaman lagi? Mengapa tidak mengundang Nona Lily ke sini? Tidak perlu. Aku berencana memastikan beberapa hal sendiri. Akhirnya kakak Ning tahu perasaan adikku. Bagus sekali. Bagaimana menyelesaikan pernikahan yang sudah diputuskan kakak? Haruskah aku khawatir atau senang? Bukankah itu Meng Shitu? Kapan dia kembali ke Chang'an? Tuhan, di dalam. Silakan. Mengapa kamu pergi ke tempat seperti itu? Hati-hati. Lihat dirimu. Kamu sudah mabuk sebelum apapun. Hati-hati. Cepat naik ke atas. Apakah kamu merindukanku? Apa? Kamu sudah lama tidak datang menemuiku. Hei, aku bilang kenapa ada satu orang yang hilang. Kamu malas di sini. Jangan pikir bos sedang sakit hari ini. Kamu bisa menggangguku yang baru. Ikut aku.
lepaskan aku. Kamu pergi ke sana. Jika aku menemukanmu kabur lagi, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Aku tahu aku salah. Aku akan pergi ke dapur untuk bekerja. Dapur apa? Aku perlu merias wajahku. Kakak Mai, cepatlah. Tamu sudah menunggu. Oh, aku tidak perlu. Pergi, pergi, pergi. Cepatlah. Tuan, Anda sudah menunggu lama. Gadisnya lambat dalam merias wajah. Mohon bersabar. Aku akan memotong kucing untukmu. Ternyata, kamu berani bersikap sombong. Kamu memang memiliki sedikit kecantikan. Kamu datang padaku. Apa? Kamu mau aku datang padamu? Gadis ini. Dia memang yang paling menonjol di antara gadis hari ini. Ake mapeak. Jarang sekali kakak Meng menyukainya. Pergi dan tuangkan segelas anggur untuk kakak Meng. Ini, Tuan. Ya. Ini pertama kalinya kamu melayani orang? Bahkan menuangkan anggur saja tidak bisa. Kakak Meng, apa kamu puas dengan gadis ini? Terima kasih, Tuan. Kamu tidak boleh pergi. Penjaga baru saja melaporkan bahwa wanita ini bukan dari sini. Jujur saja, dia adalah wanitaku. Kalau begitu aku tidak mengerti. Kalau dia adalah wanitamu, kenapa kamu datang ke sini untuk menyamar sebagai orang lain? Dia adalah Zhu Gongzi yang elegan di kota Chang'an. Kami saling mencintai. Aku fokus pada urusan resmi pangeran. Dia pergi tanpa pamit beberapa hari yang lalu. Aku pikir dia sangat rindu akan cinta. Jadi dia datang ke sini karena salah paham. Aku tahu kamu tidak senang aku datang ke sini. Tapi ini adalah urusan antara kita berdua. Kita sebaiknya pulang dan membicarakannya di rumah. Ini semua salahnya Shiku. Dia selalu menggangguku. Kali ini dia menghilang selama beberapa hari. Melihatnya di tempat seperti ini, aku sangat terburu-buru. Kakak Meng, raja penjara disebut Shitou. Sepertinya Meng Xian diserius kali ini. Yang mulia, urusan cinta kecil seperti ini tidak layak merusak urusan besar Anda saat ini. Tenang saja, Yang Mulia. Meng Jue telah memutuskan untuk mengikuti Anda sampai mati. Dia adalah wanitaku. Aku bisa menjaminnya dengan nyawaku. Dia tidak akan pernah menimbulkan masalah.
untuk mencapai hal-hal besar. Si Zirang tidak boleh bertindak secara emosional. Faktanya, aku datang ke Chang'an kali ini. Tidak boleh bocor. Yang mulia, jika Anda tidak melepaskannya hari ini, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Baju besi. Hei, Kakak Meng, Mengapa kamu selalu melupakan pentingnya wanita? Aku sudah melihat 3 dari mereka. Aktomatra. Oh, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Kakak Yun, Dengarkan aku, Xiao Xiang. Lepaskan aku. itu salahku karena pergi tanpa pamit. Tapi aku mengirimimu surat nanti. Tapi kamu mengabaikanku. Aku takut kamu masih marah. Aku tidak berani mencarimu ketika kembali ke Chang'an. Kamu mengirimiku surat. Nona Yun, Meng mengirim orang untuk mengantar surat hampir setiap hari. Tapi kamu tidak meninggalkan pesan setelah pergi. Sulit menemukanmu. Kita berpisah terburu-buru. Sudah 3 bulan. Yuyan meminta kabar. Tanpa jejak. Memikirkanmu. Gelombang Venus kacau. Bintang-bintang yang berkelap-kelip. Seperti hatiku. Yah, tidakkah kamu merasa malu? Itu bukan tulisanku. Dan ini. Bahkan jika aku tidak pergi, mengapa kamu tidak mengirimiku pesan? Aku menutup buku dan bermain kecapi. Aku tidak bisa memainkan lagunya. Aku berkeliaran di tengah malam. Aku tidak tahu fajar. Aku memakai gaun cantik. Aku melihatnya dalam mimpiku. Bergandengan tangan melewati bunga-bunga. Tiba-tiba, gunung-gunung jauh. Danau berubah. Pemandangan berubah menjadi danau. Setelah membaca begitu lama, kamu tidak memberitahuku mengapa kamu pergi tanpa pamit. Dan mengapa kamu memanggil Raja Bawahan sebagai kakakmu? Apa jenis bisnis yang kalian lakukan bersama? Apakah pertanyaanku lucu? Tidak. Aku senang. Karena kamu mulai peduli padaku. Atau aku punya tempat di hatimu. Itu karena aku berhutang banyak padamu. Kamu meminjamkan aku uang, dan membantuku sangat banyak. Aku juga harus peduli pada temanku. Selain itu, aku takut kamu membuat kesalahan di kota Chang'an. Aku seorang pebisnis. Bepergian kemana-mana. Tapi aku percaya aku beruntung. Tapi dengan perhatianmu, aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Kamu sangat ceroboh. Ambil ini untuk membela diri. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya apapun. Lihat, aku sudah cukup pintar. Aku akan lari begitu sesuatu yang besar terjadi. Aku tidak butuh ini. Kamu tidak menerimanya. Karena Liu Bingi. Kamu, Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal. sebenarnya, kakak Lin dan aku bukan Bingi. Kami bertemu di perbatasan ketika kami masih sangat muda. Kami mengalami banyak petualangan dan kesulitan bersama. Kami juga melihat bintang seperti ini. Lalu dia akan kembali ke Chang'an. Jadi dia memberikanku jepit rambut ibunya sebagai kenang-kenangan. Aku memberinya sepatu mutiara. Dia memintaku untuk tidak melupakan perjanjian kami. Sekarang aku datang ke Chang'an seperti yang dijanjikan untuk mencarinya. Tapi dia telah melupakanku. Meskipun begitu, aku seharusnya tidak menerima hadiahmu. Mengapa kamu tidak bertanya padanya sendiri? Dia bahkan tidak mengenaliku. Bagaimana aku bisa berbicara? Mungkin karena dia memiliki Nona Su.
Tapi dia bukan seperti yang aku bayangkan. Seperti apa kamu membayangkannya? Aku pikir dia seharusnya mengenaliku. Dia seharusnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena kamu masih punya perasaan padanya. Ping Jun punya perjanjian pernikahan. Kenapa kamu tidak manfaatkan kesempatan ini? Tidak, kakak Su sudah baik padaku. Aku tidak bisa membuatnya sedih. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku? Silakan. Kamu sangat berwawasan. Dari sebelumnya, bisakah kamu membantu Nona Su menolak pernikahan dengan Wu Hou? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu harus mengorbankan dirimu untuk menyenangkan orang lain? Aku harap kakak Lin dan kakak Su bisa bahagia. Baiklah. Tapi kamu harus berjanji padaku. Setelah selesai, kamu harus pergi denganku ke suatu tempat. Kenapa aku, Liu Bingyi, harus menikahi Ping Jun? Lucu sekali. Hah? Kakak Liu, kenapa kamu minum begitu banyak? Hei, kakak Su hanya memikirkanmu. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menikahi orang lain. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Selama ini, aku tahu kamu sudah baik padaku. Ini salahku Aku seharusnya tidak mengecewakanmu. dan membuatmu sedih. Aku minta maaf. Kakak Lin, kamu akhirnya ingat padaku. Ya, Aku masih ingat saat kamu masih kecil. dengan pipi merah dan pintar serta menggemaskan. Kamu sudah baik padaku selama ini. Aku selalu mengingatnya di hati. Tapi aku tidak ingin kamu hidup susah bersamaku. Aku datang jauh-jauh untuk menemuimu. Aku tidak takut apapun. Aku takut kamu tidak ingat padaku. Tidak. Ping Jun. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Kak Lin, kamu masih tidak ingat aku. Paman, kamu lihat itu? Ah, anak perempuan yang keras kepala ini. Kamu anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Oh Ho mengirimkan begitu banyak kain cantik untuk mas kawinmu. Tapi kamu bahkan tidak melihatnya. Anak sayang. Dengarkan saja ibumu. Ah, apa yang kamu gosok? Kenapa kamu menggosok? Kamu ingin hidup miskin seumur hidup. Aku tidak mau itu. Kakak Su, Yun, kamu datang tepat waktu. Tolong bantu aku meyakinkan anak perempuan yang tidak tahu diri ini. Kebahagiaan seorang wanita adalah menikah dengan pria yang bisa diandalkan seumur hidup. Untuk membanggakan keluarganya. Dan membuat orang lain menghormati kita.
Tapi, kenapa Pingjun kita tidak mengerti ini? Ai Greco Pergi. Ayo pulang ke rumah. Biarkan mereka bicara. Ayo pergi. Aku beritahu kamu, jika kamu terus keras kepala, kamu akan menderita pada akhirnya. Aku sangat marah. Ayo pergi. Apa yang harus aku lakukan? Dalam hidupku, aku hanya ingin menikah dengan Bingi. Jika kamu memaksaku untuk meninggalkannya, maka aku lebih baik mati. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Aku percaya kakak ini. Dia juga tahu. Kakak, jangan lakukan hal bodoh. Mungkin akan ada perubahan. Benarkah? Oh tidak. Ada kejadian besar. Pengantin pria jatuh ke danau pagi ini. Sekarang tetangga bilang, mereka bilang pengantin wanita adalah bintang sial. Oh, aku tidak punya harapan untuk masa depan. Nona Yun, Tonga's Adventure. Tuan muda sedang pergi urusan dan akan segera kembali. Kakak yang pakai baju merah. Tanganmu sangat terampil. Aku benar-benar tidak pandai menjahit. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Tapi kamu pandai memasak. Kamu mau main apa? Aku bisa membuatkannya untukmu. Aku pernah lihat simpul ini di jalan sebelumnya. Cantik sekali. This is a concentric knot. You have to make the concentric knot yourself. Aku bisa mengajarimu. Oh, Kamu naksir seseorang. Mengjue, Mengsher. tidak. Aku tidak naksir siapa-siapa. Sayang sekali. Bukan aku. Mengjue. Sejak dulu, pemuda tampan itu romantis. Mereka paling pandai menipu perasaan gadis seperti kamu. Terutama untuk gadis cantik dan luar biasa seperti kamu. Dan gadis mungil seperti kamu. Sepertinya ada orang yang punya penilaian diri yang baik. Tidak, jangan bilang begitu. Apa yang terjadi? Sudah larut. Hong Yi naik ke atas. Duduklah. Kamu kesini untuk berterima kasih atau menepati janji? Tunangan kakak Su tiba-tiba meninggal. Apa kamu yang melakukannya? Kakak Meng. Aku tidak ingin menikah dengan orang lain. Aku hanya ingin menikah dengan Bingin. Aku rela menerima segala kesulitan. Jika kamu benar-benar menjadi istri Liu Bingyu, kamu akan menderita lebih banyak. Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Aku tidak takut. Apa kamu yang melakukannya? Jika aku bilang tidak, apakah kamu akan percaya padaku? Hal ini terjadi terlalu aneh. Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain kamu. Menurutmu aku orang seperti itu? Aku bukan orang baik. Tapi aku tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Itu hanya kecelakaan. Kebetulan saja Tuhan menolong Su Pingjun dan Liu Bingyi. Aku tidak melakukan banyak hal. Ini masalah hidup dan mati. Bagaimana bisa kamu mengatakannya dengan begitu ringan? Karena kamu tidak membantu, maka perjanjian kita juga bisa dihapus. Sekarang kamu akan meninggalkanku, kan? Baiklah, karena kamu terburu-buru. Aku akan memberitahu Su Pingjun tentang sepatu bordir mutiara. Beraninya kamu? Di hatimu, apa yang tidak bisa kulakukan? Kamu orang yang hina.
Aku tidak pernah menganggap diriku seorang pria terhormat. Kamu menungguku? Aku tahu kamu marah pada Menjue. Menjue sangat menyedihkan. Kamu harus memahaminya. Menurutmu dia orang seperti apa? Ambisi. Sudah berapa lama kamu mengenal Menjue? Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentangnya? Aku sudah bersama Liu He lebih dari 10 tahun. Aku mengenal Menjue sejak dia kecil. Prestasinya sekarang, semua berkat kerja kerasnya sendiri. Untuk melindungi kepentingannya sendiri, dia akan melakukan apa saja. Tapi dia tidak akan berbohong. Maksudmu Menjue adalah orang yang tidak berbohong. Tunangan kakak Su tiba-tiba meninggal. Apakah ini kehendak Tuhan atau... Jika Nona Su mau menikah dengan keluarga Wu Hou, apakah tidak ada yang akan mati? Tidak. Justru kakak Su yang tidak bisa hidup. Bahkan jika Menjue menggunakan cara yang tidak jujur. Tapi aku sendiri yang memohon pada Menjue. Bukankah aku juga bersalah? Aku ingat ketika kamu dibuli waktu kecil, dan keranjang sayurmu ditumpahkan. Kalau anak perempuan lain, pasti sudah menangis. Tapi kamu mengejarnya sambil menangis dan memukul. Bahkan kamu mengusir si bajingan itu. Kamu bilang aku keras. Bagaimana bisa lebih enak kalau lebih pedas? Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan masak. Melihat mereka berbicara dan tertawa seperti ini sekarang, bukankah itu yang aku harapkan? Apalagi yang bisa membuatku tidak senang. Afu, kakak datang untuk menemuimu. Afu, Afu. Fu, apa yang terjadi dengan wajahmu? Apakah ada yang salah dengan rempah-rempahku, Lily? Kamu kembali. Ha, itu kamu. Nakal. Enak bilang dia ingin membuat kusuk. Afu mengambil tepung dan menaburkannya ke kami. Biarkan aku yang membuat kue sup. Hem. Kakak, kapan kamu selesai memasak? Aku sudah lama tidak makan kue sup. Aku ngiler. Sebentar lagi. Akan segera siap. Kakak hebat. Tidak heran kakak sering datang. Aku juga berharap bisa melihatmu setiap hari. Aku tidak punya. Lihat, wajah kakak merah. Makanlah. Terima kasih. Kamu baik-baik saja sekarang? Apakah kamu masih memiliki ruam merah di wajahmu? Terima kasih atas perhatianmu. Mengapa kamu selalu terlihat begitu sibuk? Kamu harus lebih sering tersenyum. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Kamu terlihat lebih cantik daripada bintang di langit. Apakah gadis itu benar-benar saudara kandung Afu? Mengapa kamu pikir tidak? Tidak. Aku hanya berpikir. Kamu mengingatkanku pada seseorang. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Tidak perlu menggali lebih dalam. Sama seperti perasaanmu terhadap Afu. Hati itu tulus. Aku juga belum menanyakan nama tuan muda. Aku belum memperkenalkan diri. Sungguh tidak sopan. Namaku Liu. Chang Feng dari Liu Yun. Liu Changfeng. Kamu pikir aku terlihat familiar? Mungkin kamu pikir aku mirip temanmu. Ya. Sebenarnya,
Aku tidak tahu seperti apa penampilannya sekarang. Karena kamu tidak bisa melupakannya. Kamu pasti orang yang sentimental. Aku pernah membuat janji dengannya saat masih kecil. Pria sejati harus menepati janjinya. Tapi tidak semua orang akan menepati janji mereka. Aku, Liu Bingyi, akan menua bersama Sue Pingjun. Berpegang pada janji masa muda. Terkadang, mungkin orang lain sudah lama melupakanmu. Pada akhirnya, itu hanya khayalanmu sendiri. Kamu benar-benar berpikir begitu, gadis? Cinta yang berapi-api hanya menyakiti hati. Waktu mungkin mengubah segalanya. Jika orang yang kamu sukai sudah memiliki orang lain, kamu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya, kan? Kamu mungkin benar. Jika takdir tidak berpihak pada kita, dan tidak bisa bersama, aku harus terus menunggu. Aku akan mengirimkan doaku ke ujung dunia. Mungkin kamu bisa memberiku keberuntungan. Yang hanya memikirkanmu di hatinya. Kakak, aku tidak bisa menangkap kupu-kupu. Bisakah kamu membuatkan kupu-kupu untukku? Dan biarkan aku memegangnya dan terbang. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Aku bisa membuatkan layang-layang kayu untukmu. Dan membuat yang besar yang bisa terbang tinggi. Oke, ayo kita buat. Ayo kakak. Aku ada urusan, jadi harus pergi. Bisakah aku datang dan bermain denganmu saat membuat layang-layang? Oke. Aku akan mengajarimu cara menerbangkan layang-layang lain kali. Hah? Maaf, Yang Mulia, aku tahu. Kaisar hanya memintaku menunggu di luar. Tapi aku sangat penasaran. Wanita seperti apa yang bisa membuat Kaisar memandangnya dengan cara berbeda? Ya, mengapa aku begitu peduli dengan gadis ini, Lily? Aku sudah memiliki Yungnya di hatiku. Bagaimana mungkin aku? Ya. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Cari seseorang untuk membuat layang-layang kayu. Harus indah dan cantik. Aku akan segera melakukannya. Permaisuri. Yang Mulia memang seorang yang menepati janji. Adik kecil berterima kasih di sini. Tepati janjimu. Bukankah Kaisar berjanji bahwa pada hari ketiga setiap bulan, untuk menemaniku bermain layang-layang, hari ketiga bulan ini akan segera tiba. Jadi Kaisar menyuruh Direktur Yu untuk membuatnya. Bukan begitu? Tentu saja, layang-layang itu dibuat untukku. Aku pasti akan bermain denganmu dengan gembira saat itu. Terima kasih, Kakak Kaisar. Siapa yang akan kau perkenalkan padaku? Siapa yang tinggal di sini? Yuan, mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran dan setuju untuk keluar bersamaku? Tidakkah kau menyukainya? Kalau begitu, aku pergi. Yuan. Ya. Pemandangan di sana indah dan sangat cantik. Biarkan aku menunjukkan padamu. Ayo pergi. Angin mengacak-acak rambutmu. Biarkan aku membantumu. Apa ini? Jepit rambut ini. Anggap saja sebagai hutangmu karena menunda janjimu. Pakailah sementara.
Yun. Meng Shitu. Meng Shitu, datang dan selamatkan aku. Seharusnya aku mengambil belatinya. Paman. Paman, hahaha. Oh Garis Castle, mengapa kau datang ke tempat liar ini sendirian? Dan sekarang kau menjadi mangsaku. Lihat. Kamu yang pasang barang ini? Hah? Ya. Turunkan aku cepat. Hahaha. Oh, jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan panik. Shincheng. Paman, ada apa? Turunkan aku. Yunj. Ayah angkat. Xiaojiwa. Ayah angkat. Ini ayah angkatku. Daipengkel Paman Fong. Aku ingin memperkenalkanmu padanya. Halo, Paman Feng. Hahaha. Oh NAK. Kamu sangat mirip dengan teman lamaku. Kamu dari mana? Bisa ceritakan siapa orang tuamu? Aku besar di perbatasan. Tapi, karena perintah orang tua, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu nama mereka. Orang tuamu tinggal di perbatasan. Sepertinya aku pernah dengar ibuku bilang, dulu waktu muda, dia tinggal di dataran tengah beberapa tahun. Tapi setiap kali aku tanya tentang hidupnya di dataran tengah, dia tidak mau bicara. Ibumu. Bagaimana kesehatan ibumu belakangan ini? Ibuku sehat-sehat saja. Tapi dia selalu gatal-gatal setelah makan kacang. Tapi dia tidak bisa berhenti. Hahaha. Benar juga. Hahaha. Hei, Jepit rambut bunga melati yang kamu pakai sangat cocok. Cantik. Hahaha. Hahaha. sudah larut. Dan jalan gunung sulit. Kamu bisa menginap semalam dengan Kak Yun. Dan berangkat besok. Baik ayah. Hahaha. Hahaha. Aku titip dia dan Liu Xingbang padamu dulu. Jika kau melakukan sesuatu yang mengecewakanku, Aku akan mengambilnya kembali. Aku mengerti, ayah. baik. Selain itu, kau harus merawat kakak Yun dengan baik. Dan jangan membuatnya sedih. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, ayah angkat. Ayah angkat, kami akan pergi sekarang. Baik. Mengapa ayah angkatmu khusus memintamu untuk merawatku? Aku baru pertama kali bertemu dengannya. Mungkin dia pikir kita cocok. Dan menyukaimu. Mengapa aku merasa? Kau sepertinya tidak terlalu dekat dengan ayah angkatmu. Ketika aku masih kecil, keluargaku mengalami perubahan besar. Kemudian, aku bertemu ayah angkatku. Dia baik padaku, dan mengajarkanku banyak hal. Dan aku memiliki apa yang kumiliki sekarang. Aku sangat berterima kasih padanya. Tapi aku hanya bisa menghormatinya. Aku tidak bisa memperlakukannya seperti ayahku sendiri.
Apakah dia tidak baik padamu? Karena aku membenci ayahku. Bagaimana mungkin seorang anak di dunia membenci ayahnya sendiri? Keputusan ayahku menghancurkan keluarga kami. Aku menjadi yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Angin datang seperti bulu kapas, dan api berubah menjadi abu. Setiap kali aku memanggil ayah angkatku, aku bisa memikirkan ayahku yang kejam. Semua kebencian dan dendam membuatku tidak bisa menghadapinya dengan mudah dan bebas. Baik. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Afu, kemari lihat. Apa ini? Berikan padaku. Aku lebih suka kupu-kupu besar yang diberikan kakak. Apa yang ini dan itu? Kupu-kupu besar apa lagi yang kau punya? Kakak laki-laki mengirim layang-layang kayu besar pagi ini. Sangat indah, tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak suka kakak laki-laki lagi. Kakak perempuan sudah pergi. Hanya aku dan nenek. Aku tidak terlalu ingin layang-layang kayu besar yang indah. Aku hanya ingin kakak laki-laki dan kakak perempuan datang dan menemaniku. Kakak Afu. Mungkin dia ada urusan hari ini dan tidak bisa datang. Yah, kakak. Ayo taruh kupu-kupu besar ini di sini. Ayo kita lihat apakah dia benar-benar bisa terbang. Oke? Ayo pergi. Ayo. Apakah Afu melihat kupu-kupu besar itu? Kamu lihat? Cantik kan? Aha, Ternyata dia bukan orang yang menepati janji. Apakah Afu tinggi? Ya. Haha. Sudah selesai? Kembali ke Yang Mulia. Moyuan sudah diantar dan dijelaskan sesuai dengan instruksi Anda. Tapi Afu tahu kamu tidak bisa datang. Dan menangis sedih. Karena kamu tidak bisa ke sana. Biarkan Afu benar-benar kecewa padaku. Pastikan mengirim seseorang tepat waktu. Untuk mengirimkan apa yang mereka butuhkan. Hei, Aku hanya bisa memiliki Yunge di hatiku. Karena dia bukan Yunge. Mari kita berhenti di sini. Yunge, sudah waktunya. Sudah waktunya kita pergi. Oke, aku akan segera siap. Biarkan aku membantumu. Hei, aku belum pernah melihatmu memakai jepit rambut ini. Ini terbuat dari emas dan perak. Desainnya juga sangat indah. Yah, pasti diberikan oleh kakak Meng. Kakak, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kakak Meng akan suka ketika melihatnya. Kakak menggodaku lagi. Ping Jun. Aku. Binley, kenapa kamu tidak memakai baju baru yang kubuat untukmu? Hari ini adalah hari pembukaan restoran Tangtang. Kakak Meng punya banyak teman. Banyak pejabat penting yang akan datang untuk memberi selamat. Kita tidak boleh kehilangan sopan santun. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak enak badan hari ini. Jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Kamu pergi sendiri saja. Biarkan dia pergi. Belakangan ini, setiap kali kita membicarakan tentang drama, Binyi selalu bersikap seperti ini. Mungkin dia melihat kakak Meng akan segera naik daun. Memikirkan dirinya sekarang, dia pasti merasa sedikit kecewa. Kakak, mungkin kakak benar-benar lelah belakangan ini. Dia harus berkeliling untuk keluarga dan melindungi teman-temannya. Biarkan dia beristirahat. Kamu selalu melindunginya. Ayo pergi.
Selamat. Terima kasih banyak. Wah, tempatnya sangat elegan. Ya, benar-benar besar dan indah. Kakak Meng sangat menonjol penampilannya, dan kamu bisa melihatnya sekilas. Kenapa kamu sendirian? Di mana Liu He? Anak sulung tidak suka acara seperti ini. Aku datang ke sini karena penasaran. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu bilang aku sangat tampan. Selamat. Selamat. Kakak Yang, lihat ke sini. Tuan Meng. Ayah, ini Meng Jue yang pernah kuceritakan padamu. Yang Mulia Jenderal sudah datang. Maaf atas kelalaiannya. Meng adalah pemuda yang berbakat. Aku sempat melihatmu di Kili siang hari itu. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Semoga kamu bisa membantuku di masa depan. Permisi. Lihat, kamu benar-benar muda dan berbakat. Banyak orang yang datang hari ini. Ya, Meng punya banyak teman. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terutama dengan tusuk rambut ini. Kamu membuatku kaget. Meng, ini. Ya. Ini adalah adik angkatku, Yume. Sang koki elegan yang dikenal sebagai Zhu Gongzi. Ya. Kamu adalah orangnya. Apakah kalian berdua gadis yang menggantung liontin giok di jembatan? Putri sudah datang. Yang Mulia telah tiba. Suatu kehormatan bagiku. Aku tidak tahu Putri akan datang. Maaf telah mengabaikanmu. Kuharap Putri bisa memaafkanku. Sang sekretaris agung sibuk dengan urusan pemerintah. Berani aku mengganggumu. Ini adalah Yachu yang terkenal di kota Chang'an. Aku datang untuk menemui Putri Sulung. Aku di sini untuk bertemu Putri Sulung. Salam hormat untuk Putri. Aku pernah mendengar namamu, tapi orang-orang memanggilnya Zhu Gongzi. Aku selalu mengira kamu adalah... Mengapa kamu mengaku sebagai pria? Tapi kamu mengaku sebagai Zhu Gongzi. Sikap seorang pejabat. Selalu meremehkan wanita. Kupikir Yazhu tidak punya pilihan selain melakukan itu. Aku pernah mencicipi masakanmu sekali. Tidak kalah dengan koki istana. Tidak kalah. Dan lebih menarik. Kebetulan aku sedang menjamu tamu penting. Ketika tanggalnya ditentukan, aku akan mengundangmu untuk menunjukkan keahlian memasakmu. Yun. Jawab aku. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Lebih baik aku mengikuti perintahmu. Bulan depan adalah pesta ulang tahun Putri. Aku ingin datang untuk merayakan ulang tahunmu. Kuharap kamu bisa menunjukkan wajahmu. Yang Mulia sangat perhatian. Aku tidak bisa menolak. Terima kasih. Terima kasih, Putri. Silakan masuk dan berkunjung serta memberi saran. Kami kembali. Sangat serius. Lihat apa yang kami bawa untukmu. Ini untukmu. Aku sedikit lapar. Kalau begitu aku akan makan dulu. Jah, Kalau bicara soal masakan Yume, sungguh luar biasa. Ini yang terbaik di Chang'an. Aramay Niranak.
Itu tadi. Bahkan putri jahat Ge mengundang Yunge untuk memasak. Sepertinya Kakak Meng benar-benar orang yang luar biasa. Dalam perjalanan pulang tadi, aku dengar semua orang membicarakan bahwa semua orang penting berkumpul di Tang Tangju. Yunge, menurutmu begitu? Kakak sudah bersembunyi. Kakak Meng, aku sedikit lelah. Aku akan pulang dulu. Hati-hati di jalan. Pasti Kakak Meng, aku terlalu sibuk melayani tamu hari ini dan mengabaikan Kakak Yun. Begitu seorang pria punya karir, Mereka akan memikirkan situasi secara keseluruhan. Dia pasti akan mengabaikan wanita di sekitarnya. Kalau tidak bisa menolak ketenaran, kekayaan, dan godaan. sungguh buruk. Aku tahu kau pria yang ambisius. Tapi kau tidak akan menjadi ambisius. Kau suka ini. Kupikir kau sangat bisa diandalkan. Humph. Meng Jue. Ayah, bagaimana perasaanmu tentang Tuan Meng hari ini? Meng Jue adalah orang yang tampan dan kaya raya. Hari ini, dalam acara ini, bahkan putri jahat Ge datang hadir. Ini menunjukkan pergaulannya yang luas. Dia benar-benar menjanjikan. Anakku. Meskipun ayahmu berkata begitu, tapi dengan status keluarga Huo kita sekarang, meski tanpa darah kerajaan, kita harus punya jabatan yang setara denganmu. Ibu, orang berbakat seperti Tuan Meng, akan mudah baginya menjadi pejabat. Dan kupikir dia sangat ambisius. Begitu dia masuk ke dunia pejabat, dia akan mencapai hal-hal luar biasa. Ibu, putri, percayalah pada penilaianmu sendiri. Jangan khawatir tentang ini. Berikan Cheng Jun lebih banyak waktu. Dan biarkan dia mengamati dengan cermat. Ayah. Ayah. Ulang tahun Putri Yige akan segera tiba. Kita harus mulai merencanakan dan menyiapkan hadiah. Ayah, ibu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalian berdua mundur dulu. Aku ada hal penting untuk dibicarakan dengan mereka. Jah. Selamat tinggal, ibu. Nah, cantik. Sebagai kakakmu, aku bersulang untukmu. Pertama, aku berharap bisnismu makmur. Dan sukses. Kedua, aku berharap rencanamu berhasil. Dan kaya. Perselang. Ya. Aku sudah menyerahkan dia dan geng meteor kepadamu untuk sementara. Kamu harus merawat Kak Yun dengan sepenuh hati. Hei. Aku dengar dari Hong Yi bahwa Tang Tangju MU sedang ramai hari ini. dan bisnis sedang booming. Bahkan putri jahat Ge datang berkunjung. Sepertinya kamu semakin kuat. Kamu sudah mengundang semua orang yang ingin kamu undang. Hanya kaisar yang belum datang. Ada apa? Semuanya berjalan sesuai rencana kita, kan? Sayang, kamu terlihat sedikit tidak senang. Apakah kamu meminta Hong Yi? Un truc m'embenu ou Gongzi. Ini hal kecil. Tidak apa-apa. Kuharap kamu tidak ikut campur dalam urusanku di masa depan. Aku punya rencanaku sendiri. Oke, jangan bahas ini lagi. Mari kita bicara tentang kesuksesanmu. Rencana besarmu untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Oke. Yunge dan Huo Chengjun sama-sama cantik. Dan juga bisa membantumu.
kamu pertama kali memanfaatkan Yunge. Untuk mendapatkan kekayaan ayah angkatmu. Sekarang kamu bisa bersama Huo Chengjun. Sehingga kamu bisa mendapatkan kekuasaan Huo Guang. Di masa depan, kamu bisa berjalan-jalan di kota Chang'an seperti kepiting. Dan berjalan serta berlari sesukamu. Kamu semakin dekat dengan mimpimu. Aku lihat kamu sedikit terganggu oleh cinta. Kenapa tidak biarkan aku membantumu? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Yunge. Jangan salahkan aku jika mengabaikan persaudaraan kita selama bertahun-tahun. Hehe, kamu masih marah. Aku tidak akan bergerak, aku tidak akan bergerak. Ayo Minam. 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 Kupikir siapa? Ternyata Tuan Meng. Orang paling populer di kota Chang'an. Ada apa? Hai, kenapa kamu datang ke rumah sederhanaku? Aku benar-benar sibuk pada hari pembukaan Tang Tangju. Aku tidak sempat menemani kamu. Aku bukan seorang putri, atau seorang wanita dari keluarga bangsawan. Berani-beraninya aku memintamu untuk menemaniku? Kamu cemburu? Aku marah karena kamu melupakan temanmu demi keuntungan. Dan kamu lebih mementingkan cinta daripada persahabatan. Apa yang aku hargai? Bukankah kamu yang paling cantik? Kamu, Oak, Bagaimana kabarmu belakangan ini? sudahkah kamu memikirkan hidangan untuk pesta ulang tahun putri? aku memang memikirkan beberapa hidangan. Tapi aku tidak yakin dengan itu. Bisakah kamu membantuku mencoba hidangan itu? Ya. Kamu tidak percaya pada hidanganku. Maka aku tidak percaya pada pesta ulang tahun itu. Tunggulah sampai putri menghukumku. Bagaimana bisa? Baiklah. Aku akan mencobanya untukmu. Ini yang kamu bawa untukku. Jangan salahkan aku. Kamu populer, kan? Tidak. Lihat saja bagaimana kamu sombong. Taruh cabai. Aku akan membuatnya pedas. Tuhan PH, kau bilang aku adik angkatmu. Dan bilang aku cemburu. Aku akan membuatmu tak bisa bicara karena cemburu. Apa kau merasa ada yang salah? Hah, kombinasi hidangan ini. Enak amat dan rasanya. Dan pas sekali. Hem, Babi asam manis ini lembut dan beraroma. Dan ayam liur bahkan lebih istimewa. Seperti namanya. Karena kelezatannya membuat orang ngiler. Itu maksudmu? Gelar koki elegan memang pantas. Hidangan ini sepenuhnya menunjukkan keahlianmu. Dan juga mengandung pemikiranmu. Tidak masalah untuk menyajikannya kepada putri. Kamu harus percaya diri. Tidur lebih awal malam ini. Aku pergi dulu. Mungkinkah dia mengatakan itu untuk menghiburku? Meng Shitu ini benar-benar pandai berpura-pura. Hump.
Yang mulia, ini adalah lagu populer di rumah tari Chang'an. Alat musik yang dimainkan disebut pipa. Dibawa oleh seorang penyanyi dari perbatasan. Kudengar Putri Kyuchi paling menyukai porselen. Dia mengumpulkan lagu dari rakyat. Setiap orang di Kyuchi bangga bisa memainkan pipa. Bawakan aku anggur.